Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dimanapun berada. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan, di mana Dia masih memberikan napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Karena itu, sebelum kita melakukan segala aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita kembali bersama-sama belajar untuk mendengarkan firman Tuhan dan menetapkan hati kita untuk melakukannya dalam hidup dan kehidupan yang semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami sekaliannya, boleh menjadi tanah yang baik, di mana benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup dan kehidupan kami yang semakin memuliakan Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Jumat 11 Maret 2022, tertulis di dalam kitab Yeremia 6 ayat 13 dan 14. Yeremia 6 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Teks kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Yeremia pasal ke-6 ayat 13 sampai dengan 14 ada di dalam sebuah perikop yang mengatakan malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Sekali lagi, malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Itulah sebabnya dinasehatkan kepada umat Israel, umat yang dipilih oleh Tuhan, untuk segera melakukan reformasi total dalam kehidupan mereka, atau pertobatan total dalam kehidupan mereka, karena sesuatu yang sangat menyedihkan hati Tuhan terjadi, di mana dikatakan dari yang kecil sampai yang besar, dari yang miskin sampai dengan yang kaya, dari pemimpin politik, pemimpin pemerintahan, bahkan sampai kepada yang menjadi pemimpin secara spiritual pun melakukan hal yang sama, yaitu melakukan tipu dengan mengatakan bahwa damai sejahtera, tetapi sesungguhnya mereka tidak melakukan kebenaran.
Sang nabi, khususnya di sini Nabi Yeremia, menyalahkan nabi-nabi palsu yang cakap menyampaikan pesan-pesan tetapi dengan maksud untuk menipu. Sebab mereka menyanjung-nyanjung orang dan memperlakukan mereka dengan tidak jujur. Artinya mereka justru tidak menegur kesalahan, perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat. Baik nabi maupun imam yang seharusnya menjadi penjaga dan penilik jiwa kehidupan mereka telah melakukan tipu, berlaku tidak benar terhadap tanggung jawab mereka sebagai nabi dan imam. Mereka tidak memberitahukan orang kesalahan-kesalahan mereka dan bahaya yang mengancam mereka. Seharusnya mereka menjadi tabib bagi orang-orang itu, penyembuh bagi orang-orang yang sedang di dalam kesulitan, persoalan hidup mereka. Tetapi mereka malah membunuh orang-orang yang mereka rawat dengan membiarkan mereka melakukan ketidakbenaran, keinginan hati mereka, dengan cara memberikan segala sesuatu yang mereka inginkan dan membuai hati mereka bahwa tidak ada bahaya yang mengancam mereka. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, atau mengobati sesuai dengan pengobatan untuk luka ringan saja. Hanya memeriksa permukaan kulit dan tidak pernah memeriksa sampai ke dasar hati dan kehidupan mereka. Hanya menggunakan obat yang ringan saja. Ketika sebenarnya dibutuhkan obat yang kuat, obat yang sungguh-sungguh, dan memberikan obat-obatan yang mengandung candu untuk membuat mereka merasa nyaman sesaat. Sementara penyakit itu menggerogoti anggota-anggota tubuh yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Justru mereka berkata, damai sejahtera, semua akan baik-baik saja. Jika ada orang yang berpikir bijak, yang tersadar dan merasakan ada bahaya, dengan segera nabi-nabi palsu itu menutup mulut orang-orang itu dengan kewenangan, keimamatan, dan kenabian mereka. Dan dengan berani menegaskan bahwa baik jemaat maupun negara tidak sedang berada dalam suatu bahaya apapun, padahal sebenarnya malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda sudah dekat. Karena itu, mari kita merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini bagi kita. Perhatikanlah cara hidup kita yang sesungguhnya, supaya kita jangan sampai tiba kepada malapetaka yang akan menimpa. Mari kita terus mengerjakan kebenaran demi kebenaran, hidup di dalam kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Kiranya hidup kita sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang, kita semakin menjauh daripada dosa dan perbuatan ketidakbenaran, menjauh dari setiap bentuk kejahatan apapun itu. Kiranya damai dan sejahtera sungguh-sungguh hinggap memenuhi kehidupan kita. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh mau berubah dalam ketaatan untuk melakukan setiap kebenaran yang daripada-Mu. Sehingga kami Tuhan merasakan dengan sungguh-sungguh damai sejahtera yang bersumber daripada Allah. Sertai dan berkatilah hidup kami sepanjang hari ini. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, semuanya berkenan kepadamu. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa.